Keren banget ya. Ini selamat pagi Ibu, Bapak. Oke, boleh kita kenalan dulu kali ya. Iya. Ibu, silakan diperkenalkan Ibu dari komunitas anggrek ya Bu ya? Iya, Silakan Ibu. kami dari komunitas angklung, anggrek, angklung Gema Kreasi. Saya sebut nama? Iya, ibu siapa? Biar kan nanti kita ngobrol Bu. Saya Ibu Evi Kuswita. Bu Evi. Iya. Kalau Bapak? Firdaus. Pak Firdaus. Sebelumnya selamat Hari Ibu ya Bu Evi dan juga Ya, Ibu. terima kasih. Keren-keren loh main angklung pagi-pagi. Ya, Ibu angklung menarik nih ya dan juga ibu-ibu berkomunitas untuk bermain angklung. Apa sih sebetulnya yang mendasari akhirnya ibu-ibu berkumpul terus belajar angklung bareng-bareng akhirnya bisa perform di mana-mana? Siap. Jadi sebenarnya awalnya saya diajak nih sama teman, yuk kita kumpul yuk main angklung gitu. Awalnya gini, coba-coba aja deh gitu. Karena kan memang sebetulnya angklung itu dari SD itu kita udah belajar ya gitu. Tapi begitu saya masuk, saya belajar terus gini, oh ternyata nggak segampang yang orang duga main angklung gitu loh. Jadi memang perlu kerutinan belajar angklung itu untuk menampilkan suara yang indah gitu. Kalau dia bunyi aja semua orang juga bisa, tapi menimbulkan suara yang indah itu perlu belajar yang serius. Itu menurut saya karena suaranya itu kan nggak satu orang. Betul. Jadi angklung tuh bisa untuk satu orang toel ya kalau nggak salah ya Pak Guru ya tuh bisa ya. Terus untuk 7 orang 7 nada bisa, untuk 1000 orang juga bisa. Jadi sebenarnya angklung ini sangat fleksibel gitu loh. Yang penting adalah kebersamaan dan kekompakan. Karena kalau nggak kompak nadanya hilang nggak indah. Iya betul. Nah Ibu ini kan ada banyak sekali ibu-ibu. Apakah emang teman arisan atau gimana asal mulai bisa? Iya, awalnya dari mana ini Ibu? Lagi arisan terus main angklung kali ya gitu. Gimana? Enggak sebenarnya tadinya saya belajar angklung nih. Yang ribet sebetulnya bukan teman main angklung. Yang ribet tuh nyari gurunya. Karena dapet sama Pak Firdaus ya? karena kalau main angklung bisa ada 1000 dalam waktu berapa ya waktu itu pernah ada ya ngumpul di Gelora Senayan ya 5.000 gitu kan. Tapi pada saat mencari gurunya nggak gampang. Gitu karena punya keahlian dan punya punya jiwa seni gitu ya, mencintai angklung ini benar-benar serius. Jadi bukan hanya berkecimpung hanya untuk profesi, tapi dia nggak serius untuk memajukan angklung ini gitu. Tapi kalau tadi ditanyakan bahwa ibu-ibu gitu ya, sebenarnya ini ada beberapa komunitas tadinya gitu. Cuman akhirnya saya mengajak, yuk kita gabung yuk. Nah ibu-ibu ini karena sudah biasa kebersamaan, saling gotong royong, jadi akhirnya gini, ya udah nggak apa-apa kita gabung yuk gitu. Oke, sebesar ini ya. Enggak juga Ada berapa selamanya. Jadi kita juga ada, saya sekarang kan ketua umum anggrek ya, angklung Gema Kreasi. Kita juga ada API. Angklung Perempuan Indonesia. Nah kalau itu ada beberapa grup yang gabung di kita gitu. Nah akhirnya kalau kita perform kurang orang, yuk kita kumpul yuk. Nah kita kumpulin tuh teman-teman dari beberapa grup gitu. Komunitas anggrek ini dari kapan Bu? Setahun yang lalu. Oh setahun yang lalu. Tapi kompaknya udah kayak 10 tahun yang lalu ya. Tapi kira teman arisan ya? Bukan. Kalau apinya itu sendiri tadi Bu, itu dari tahun berapa? Itu malah baru sebulan ini. Oh, tapi Ibu luar biasa Ibu giat banget bikin komunitas, bikin kegiatan yang positif untuk kemudian bisa menghasilkan bahkan karya seni ya gitu untuk kemudian mengisi waktu kosong tuh nggak cuma sia-sia gitu. Nah ini saya pengen tanya sama gurunya, siap. gimana Pak Firdaus mengajar main angklung dengan banyak ya pemainnya dan apalagi ibu-ibu lagi gimana? Karena udah biasa ya, jadinya seru aja. Ngajar ibu-ibu dengan ngajar anak-anak, sama aja sih Bu. Oh, sama aja. Iya sama aja. Nah basicnya tuh gimana? Kita harus tahu dulu nadanya atau harus tahu dulu. Kan angklung ini beda-beda ya kalau yang dipegang sama ibu juga beda-beda. Ada yang megang 3, ada yang megang cuma 1. Nah itu gimana Pak? Pertama belajar angklung tuh apa yang harus diketahui? Ini ada 20 orang, jadi masing-masing itu kita berikan tugas per nada. Misalnya ada do sampai si dibagiin. Nanti diajarin pelan-pelan, nanti dari mereka ini ketahuan, oh nada do bagus, re bagus. Oh minya misalnya kurang kenceng. Dibantuin sama yang teman yang udah bisa. Jadi kayak Ibu Ketum ini megang anglungnya 3, jadi ngebantu backup teman yang kurang. Jadi masing-masing jadi punya tanggung jawab ya.
Jadi setiap nadanya dimainkan sesuai dengan instruksi dari konduktor gitu. Harus sinkron ya berarti Iya ya. betul. Harus benar-benar melatih. Jadi ngelatih otak kanan kiri, gerak juga, lengkap jadi main angklung itu. Nggak boleh bengong ya ibu-ibu ya kalau lagi main. Gak boleh bengong. Mana tadi? Iya, nah ini kan ada beberapa nada juga tadi yang Betul. Pak Firdaus bilang. Jadi basicnya itu ada berapa nada yang harus dihafalin sama pemain angklung? Masing-masing punya tanggung jawab tersendiri. Misalnya saya misalnya jadi do, udah hafalin do. Sama di piano itu ada D temennya atau nada C sama cis gitu. Ada re sama ri, masing-masing punya tugasnya. Jadi dia hanya melihat instruksi dari konduktor yang sudah dihafalkan sebelumnya pada setiap latihan gitu. Oke, gimana ibu-ibu pusing nggak waktu ngapalin nada? Agak liar ya kalau bahasa Sundanya. Awal-awal mungkin ya pusing ya, Iya, iya. tapi lama-kelamaan udah terbiasa. Gitu. Oke, nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan saya juga pengen diajarin Bapak Ibu Boleh, boleh ya boleh. main angklung biar seru. Tapi kita jeda dulu, tetaplah di Sapa Indonesia akhir pekan. Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan masih dengan komunitas anggrek ya, angklung anggrek. Nah tadi kan kalau Bu Evi bilang kita kan dari SD udah belajar angklung ya. Okta tuh agak ngelek gitu, agak kita beda SD Bu. Karena Kebetulan nggak se-SD kan. sama kebetulan Bu gak Evi. se-SD Kok sama Bu saya Evi. doang yang enggak ya? Nah jadi Okta ini belum pernah main angklung sama sekali. Nah kita akan coba minta ajarin langsung kali ya ke Pak Firdaus, ke Ibu Evi juga. Mungkin Ibu boleh dikasih lihat dulu gimana cara megang angklung yang benar. Pegang angklungnya dulu. Nah, cara pegang angklungnya gitu Okta, Nah. yang sisi yang paling panjang. Di sebelah yang kanan. paling tinggi sebelah kanan. Lalu Mungkin karena dia kan berat, jadi tangan kanan kan bisa ini. Jadi gini, supaya suaranya tuh seimbang gitu. Jadi ininya ya, sebelah kanan yang ininya ya, gini. Nah usahakan dia di sini supaya nggak pegel. Okta sesuaikan. Jadi kayak nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, harus gini supaya jangan pegel. Jadi kalau kita udah kelamaan, karena kan kadang-kadang nadanya tuh kan panjang gitu kan. Set gitu kan. Kadang-kadang ibu-ibu pegel tangannya digini. Jadi kita pernah punya pengalaman, baru-baru ini kita perform di mana ya Pak Guru? Di Serang ya. Lucu deh ibu-ibu ini. Terus pas kita Pak Guru gini, kok nadanya nggak keluar? Dia gini, gitu. Terus gini, kenapa gitu? Pas sudah selesai, Ibu mohon maaf ya Bu, kenapa? Saya pegel banget Bu. Jadi dari pegangnya juga harus benar. Ya harus benar. Makanya saya bilang, udah diginiin aja. Jadi kalau udah pegel banget tuh ditahan di sini jadi. Karena kan megang gini berat ya gitu. Jadi makanya saya bilang kalau agak berat diginiin aja jadi bertopang di sini. Tangannya udah benar berarti kayak gini. Udah benar gini. Udah benar di tengah gini. Gini, dia kan stabil kan, harus gini. Jadi jangan miring juga nggak kelihatan manis. Udah SD loh, dari SD udah belajar. Oke, jadi pegangnya udah benar ya. Bagian yang panjangnya di sebelah kanan, cara pegangnya di tengah. Terus biar nggak pegel ya Ibu, ditaruh di sini. Gitu ya, strategi. Oke, nah selanjutnya yang dipegang sama Okta itu nada apa? itu nada sol. Ini ada sol. Ya 13. Jadi kalau mau lihat itu ada ini nomornya. Nomor ini menunjukkan dia nadanya apa sol. Iya. Gitu. Ini 13. Yang dipegang Ibu? Ini 18. Ini Nah, do. 18. Oke. Do tinggi ya. Yang dipegang Tinggi. Untuk Ibu ini do. dipegang sama Yang dipegang kakak saya? itu, maaf. Itu Itu nada re. Oke. Oh, Oke. Pak Firdaus, kalau Oke. dilihat ini kan ibu-ibunya juga ada yang megang berbagai bentuk lagi apa namanya? Iya, ada yang megang dua, ada yang megang satu. Nah, misalnya nada do itu yang megang ada berapa orang gitu? Oke. Pembagiannya gimana? Oh, ada dua. Nah, kalau ini Bunda dia megang mi. Mi itu nomor 10. Ada megang ini, megang oh ini re ri. Ini do juga. Nah, ini lale. Ini lale. Jadi masing-masing udah ada Yang pembagiannya. Nomor 15. Iya. 16. oke. Jadi tergantung nomornya juga, tergantung keahliannya juga karena setiap nada itu ininya beda. Apa ya Pak Guru? Kodenya beda. Kodenya Oh, berbeda. jadi tiap nada Oke. bisa dipegang sama dua orang gitu ya? Bisa. Tapi memang harus tergantung kepada Pak Gurunya gitu. Jadi dia Oke. harus berdasarkan Pak Guru. Jadi kalau Pak Guru nunjuk sekiranya gini ya, ini chord ya Pak Guru Chord, ya, ya. ada chord lagi. Jadi Oke. ada yang nada, ada chord gitu. Nah, kita yang basic dulu aja Ibu ya biar nggak pusing. Yang saya dan Okta
pegang gimana kodenya? Ini nada re. Ini apa kodenya? Re kodenya gini Oh, ya. gini. Ini re. Oh itu apa buat yang saya atau yang Nah, buat yang kakak saya? ya. Oke. Jadi getarinnya tinggal digeterin kalau ada kode ini kita Oke. lihat, fokus langsung getarkan. Oke. Gitu. Untuk Kalau yang- kakak kodenya sol, berarti ini sol. Oke. Setiap ada lihat kode ini getarkan. Coba, coba, Tepat waktu. Coba Oke, bunyiin. kita coba ya. Ya. Siap. Satu, fokus, 1, 2, 3. Masih. Lagi. Ya jadi gitu. Itu yang bikin ibu-ibu pegel bu. Karena kok nggak beres-beres ya? Karena Pak Gurunya masih begini dia udah berhenti. Oke Pak Guru boleh nggak kita nyanyiin, maksudnya bawain lagu Ya. sedikit aja, sedikit Oke. bagian. Tapi saya mau minta tolong ibu-ibu juga yang punya nada sama kayak saya, Oke, dibunyiin, boleh nggak? Boleh, Oke. boleh. Ibu-ibu Oke. coba lihat ya kodenya. Angkat anggulnya. Lihat tuh Nah, tangan saya. tangan Bapak di Tuh, 2, atas. 3. Fa. Bunyi semuanya. Tuh lagu boneka Abdi gak sih? Iya gak sih? Lagu apa sih itu tadi? Taman bunga. Sama lo Bu. Belah. Pak, ternyata Pak Bu. Aduh, Pak Bu kalau saya ternyata bukan susah tapi pengen digerakin terus. Ah. Padahal bukan giliran. Sabaran ya. Iya, kurang sabar ya. Jadi main agung itu melatih kesabaran, fokus, disiplin lah itu. Oke, melatih kesabaran, fokus, disiplin. Selain itu apalagi Pak? Selain kan tadi kalau kata Ibu jangan pegel juga, pegelnya Iya. harus gini. Dirinya. Kalau perempuan ya digayain gitu ya. Ya, kalau ini kan ada hentakannya gitu Pak, ada beda-beda nggak? Ada, Kayak setiap harus pelan-pelan setiap atau- permainan ada beda-beda. Ada bunyi pendek, bunyi panjang. Tadi yang kakak mainin itu bunyi panjang. Setiap bunyi pendek coba bunyi bu staccato, bunyi pendek. Pendek itu seperti ini. Tek. Nah, itu sekali saja. Itu kodenya gimana Bu? Nah, ini nanti ada kasih kode gini. Ya, misalnya 1, 2, 3, cek. Nah, bunyi bareng gitu. Oke, beda-beda ya Bu? Beda-beda. Jadi memang sebenarnya kalau saya lihat angklung ini bisa bagus apa enggak tergantung kepada aransemen lagi. Jadi setiap orang bisa memainkan musik angklung, tapi kalau aransemennya tidak indah juga tidak indah juga hasilnya gitu loh. Jadi makanya seorang guru angklung tuh harus bisa membuat aransemen untuk lagu itu ke angklung. Jadi beda karena pada saat dia panjang terus tiba-tiba pendek kayak tadi kan tiba-tiba pelan gitu kan. Terus habis itu kuat gitu. Nah itu punya aturan main supaya nada itu jadi indah kedengarannya. Nah pada saat nada itu di staccato, staccato juga harus sesuai dengan nada awal, cuman dibikin improvisasi ya Pak Guru ya, supaya lebih indah, lebih keluar suara angklungnya. Oke, nah kalau Pak Guru sendiri Pak Firdaus udah berapa lama mulai ngajar, terus juga sebelumnya pernah main angklung juga nggak? Pernah lomba-lomba gitu nggak? Kalau saya ngajar itu sejak tahun 2008. Cuman saya dari sekolah ke sekolah baru mulai masuk ke ibu-ibu gitu. Pernah ikut lomba-lomba juga gitu? Lomba-lomba sekolah saja. Kalau ibu-ibu ini fokusnya lebih kepada entertain. Oh Nah, oke. gitu. Tapi Nanti- kalau Bapak pernah ikut sebagai pemain angklung juga, ikut lomba atau ikut perform, ikut tampil gitu? Pemain angklung iya, pemain angklung untuk di sebuah band gitu kan ya. Lalu cuman ketika sudah jadi pemain, kayaknya enakan ngajar ya, lihat konduktor gitu lebih asik. Saya akhirnya coba untuk belajar sendiri gitu. Oke, Pak Firdaus, Ya. bedanya kan angklungnya ada yang melodi, ada yang pengiring. Betul. Nah itu bedanya gimana? Kalau melodi sama pengiring gitu ya. Jadi kayak angklung ini persis seperti piano lah gitu ya. Jadi dia untuk musiknya itu ada pengiring. Pengiring itu nadanya yang angklungnya ukuran lebih besar. Semakin besar maka suaranya lebih ngebas atau rendah. Untuk angklung yang nada melodi, jadi suaranya itu lebih tinggi. Jadi sehingga angklungnya itu bentuknya lebih kecil. Semakin kecil semakin tinggi hasil nadanya gitu.
Adanya itu ya Iya, Pak. betul. Tapi memang kalau saya lihat memang harus punya dasar juga ya. Karena Pak Guru kebetulan dulu pemain band. Oh gitu. Jadi Band nggak jadi ya. rocker. Band nggak Tadinya jadi. rocker Pak Guru. Oh gitu, banting setir ya. Udah diajar lagu rock mungkin ibu-ibu. Makanya gini ya. Makanya kita berusaha gitu ya kalau sekiranya mau perform itu kita lihat audiensnya tuh lebih suka ke musik yang mana gitu loh. Karena kita maunya ke entertain. Dalam arti kata gini, kalau kayak kemarin kita diundang oleh keluarga Minang ya. Wah kita lagu Minang semua gitu. Nah pas kita kemarin ada acara agak sedikit ada orang luarnya ya, Kowani. Nah kita lagu luar gitu. Jadi menyesuaikan aja yang undang siapa gitu. Oh, iya, Karena selalu. hari ini hari ibu kita nyanyi ibuku. Oh iya, Oleh pas di awal. ibuku. Bu Evi, yang paling berkesan pernah perform di mana, bawain lagu apa? Oh gitu ya. Sebenarnya semua perform itu menarik ya, bagus gitu ya. Tapi pada saat pengalamannya itu serunya tuh pada saat kita di belakang layar. Di belakang layarnya itu pada seru. Apalagi kalau udah ibu-ibu disuruh baris nih. Udah. Bentar mau touch up lipstick. Kalau udah disuruh baris, ibu-ibu udah siap semua. Udah Bu gitu. Begitu mau mulai, saya kan nomor sini, saya kan nomor sini. Udah rebutan lagi gitu. Jadi itulah seninya bermain angklung. Karena ada kebersamaan, ada persaudaraan, ada gotong royong. Jadi kalau dia mainnya nggak bagus, saya langsung gini, aduh maaf Bu Evi saya salah. Tapi luar biasa loh tadi tampilnya ibu-ibu keren banget. Iya. Kompak, keren. Tepuk tangan dong buat Tepuk tangan ibu-ibu dulu lagi dong. sekali lagi di sini. Oke. Nah ini latihannya biasanya di mana Bu? Berapa kali? Kami Ada studionya latihannya, di Transpark. Oh. Mall Bintaro, Oke. Transpark Mall Bintaro. Oke, tiap hari atau tiap minggu? Seminggu sekali hari Kamis. Oke. Jam 10 sampai jam 12. Oke, nah menarik ya Asri ya kalau tadi ibu-ibu disuruh baris suka susah, apakah menentukan angle kayak aku angle kanan, aku yang di kanan, aku yang di kiri. Kita ya. Kayak kita. Aduh, seru banget itu, ya. itu serunya gitu. Jadi kalau mau baris itu pasti udah hafal ibu-ibu, udah. Begitu disuruh, ayo kita muncul. Udah kan gerubak-gerubak udah baris. Kamu kan di belakang saya, kamu kan apa? Aduh serunya itu. Gambaran masa depan kita mungkin. Rempong ya. Oke, nanti kita akan ajak juga ngobrol anggota dari Angklung Anggrek ini aja tetaplah di Sapa Indonesia akhir pekan. Kembali lagi di Sapa Indonesia akhir pekan, masih sama ibu-ibu. Kalau tadi kita ngobrol sama gurunya, kita ngobrol sama pemainnya, sama muridnya. Ini boleh kenalan dulu, ada ibu siapa? Titin. Ibu Titin dan Ibu Ibu Yeni. Ibu Yeni. Oke, ibu-ibu saya pengen tanya, udah berapa lama main angklung? Dari kecil? Dari lahir? Nggak? Nggak mungkin dong. Kalau saya sudah dari tahun 2019. Oh, udah 5 tahunan ya, satu periode. Nah, bergabung dengan Anggrek tahun kemarin. Jadi hampir setahun. kemarin. Oh, jadi sebelumnya sudah bermain Ikut angklung, yang baru grup ikut lain. ke komunitas Iya, betul. angklung anggrek. Iya. Kalau ibu? Bu Yeni? Alhamdulillah, saya di Anggrek memang baru 1 tahun, ya. Namun itu sangat menyenangkan, Oh, karena seusia saya sangat menyenangkan karena itu menghindarkan dari kepikunan, Iya, betul. Alzheimer. Nah, jadi makanya saya sangat bergabung dengan Anggrek itu sangat menyenangkan sekali. kegiatan. Walaupun saya sebetulnya jauh. Oh, di Dari mana? Mampang. Oh, dari Mampang ke Latihannya di Bintaro. Dari Mampang ke Bintaro, cakep gitu ya, Bu. Kan saking senangnya ya, walaupun jauh kan dijabanin juga. Iya, kata Bu Yeni usia-usia saya emang umur berapa kayak 20 nggak sih ini? Iya, ini mah usia kita ya. Iya, seumuran. Ibu, ini berarti Ibu dari jauh-jauh dari Mampang ke Bintaro ngebela-belain ya. Iya. Untuk stress release juga ya. Ini menghilangkan dari stres, Betul. dari pikun bosan gitu ya, Iya. Bu. Tapi berarti Ibu pertama kali main angklung memang di angklung anggrek? Enggak ada juga. Oh, ada gitu ya, juga. Yang lain, ya, Oh, betul. berarti dari tahun berapa kalau sebelumnya pernah pegang angklung tuh dari kapan gitu, Bu? Ya udah cukup lama juga. Udah cukup lama. Oh, tapi di angklung anggrek ini udah paling nyaman lah ya, Bu. Ya. Kenapa? Karena Karena tambah ketemu banyak Besti. teman. Oh, oke. Banyak gosip. Itu yang seru. Biasa nenek-nenek.
Dia bergosip gini, Ibu tahu nggak Bu? Iya, iya sambil kayak gitu ya. Sambil dibunyiin biar gak kedengeran ngegosipin apa. Ibu, Bu Titin sama Bu Yeni ya? Ya. Iya, ini kalau belajar angklung ada kesulitan nggak awal-awal misalnya kayak, aduh ternyata pegel ya gitu atau gimana? Boleh cerita Bu, Ibu Titin? Kalau saya sempat lengan kanan sakit. Jadi ya udah kasih obat, kasih terus nangkring. Tips and trick yang tadi kasih sama Bu Evi ya, kayak nangkring gitu. Nangkring. Oke. Kalau Bu Yeni? Ya alhamdulillah, tapi seperti Mbak tadi kalau kita capek begini. Gini, oke. Gayanya beda-beda lah pokoknya gitu. Ibu-ibu, Tapi kalau perform kan memang tetap siap. oh iya, wih luar biasa. Emang keren kok Bu, tadi saya lihat juga keren banget. Oh, Semuanya kompak. alhamdulillah. Keren. Nah ini Ibu udah pernah perform di mana aja? Udah pernah tampil di mana aja? Banyak. Banyak kadang-kadang ini kan lintas negara, lintas benua kayaknya. Sebulan sekali perform. Bulan sekali. Ibu juga? Minggu ini anggrek 6 kali. Oh, setiap hari dong? Wow, enggak. Sebulan 6 Oh kali. sebulan. Sebulan Tadi 6 saya kali. dengarnya seminggu ini Enggak, 6 kali. dalam bulan ini ada 6 kali. Oh udah 6 kali. Oke, Bu Evi, nah itu tadi kan kegiatannya banyak, latihannya juga pasti banyak juga. Gimana caranya nyatuin jadwal ibu-ibu ini kan pasti juga ada kegiatan juga dong Iya. selain main angklung. Itu gimana Bu Evi? Sebetulnya ya itu katanya agak gitu. Bukan cuman let's go bestie. Enggak juga. Jadi kadang-kadang kita tetapkan gitu. Jadi ibu-ibu, bunda-bunda kalau sekiranya kita mau latihan siapa yang memang niat mau ikut perform gitu loh. Jadi mereka komit dengan latihannya. Dan pada saat kita perform itu siapa yang bisa aja. Jadi kan kita banyak anggotanya. Jadi kalau yang perform, aduh Bu Evi minggu ini saya nggak bisa, nggak ikut gitu. Saya yang minggu depan aja ya gitu. Jadi ya alhamdulillah ada aja. Berarti posisinya fleksibel gitu ya Bu? Nggak harus Fleksibel. orang tuh itu terus gitu? Enggak gitu, jadi selalu ganti-ganti. Karena kostumnya juga ganti-ganti. Jadi kalau dia selama sebulan 6 kali. Fun fact tadi ditanya, Bu udah punya baju berapa? Oh banyak. Jadi banyak gitu. Jadi Bu Evi kayaknya saya nggak punya baju yang itu. Ya udah kamu nggak usah ikut. Iya saya nggak mau ikut. Oh gitu. Di mana-mana kalau cewek suka nggak punya baju ya, padahal baju udah selemari. Iya. Saya seragam yang itu nggak ada, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi memang tergantung kepada masing-masing anggota kalau memang mau ikut. Oke, gitu. berarti fleksibel pantas aja ya, cocok sama ibu-ibu karena kan jadwalnya berubah-berubah ya. Ada juga, oh lupa mau arisan, lupa mau apa. Jadi sebenarnya jadwal angklung ini fleksibel enak gitu ya untuk ibu-ibu karena posisinya juga untuk pemainnya nggak harus itu terus Iya gitu ya. betul. Cuman memang latihannya itu setiap Kamis ya jam 10 setiap sampai jam Kamis. 12 di Transpark Bintaro. Cuman kalau sekali kita ada perform yang dadakan atau mungkin harus banyak orang gitu ya. Karena kita pernah perform tuh 100 orang waktu itu. Tapi waktu HKN ya. Ya ibu-ibu ya kita HKN. Presiden kita juga hadir kan harus konsentrasi ya gitu. Nah itu harus hadir. Jadi kalau yang nggak hadir kita coret gitu. Oh, Nah oke. itu ada 100 peserta ya. Alhamdulillah ya kita sukses sih waktu itu gitu. Oke. Bu Titin dan juga Bu Yeni, respon keluarga waktu kok nih mamaku sibuk sekali bermain angklung gitu. Itu benar gimana banget. waktu itu? Itu memang sangat betul sekali. Sekarang mama ada di mana? Mama, itu sangat betul sekali. Ya, Sampai dicari nih Bu Yeni ya? ya betul. Tapi dukung dong keluarga pasti. Oh tetap mendukung, tapi ya itulah nenek-nenek sering pergi melulu. Eksis banget ya pokoknya Bu Yeni. Bu Titin gimana? Sama, saya Dicariin juga? Kebetulan saya rumahnya dekat dengan tempat latihan, jadi nggak terlalu riwah. Ya paling mana latihan? Apa? Angklung. Angklung yang mana? Ini. Tapi berarti Makanya kayaknya keluarga kalau udah di rumah itu gini, lihat dulu angklungnya. Wah hilang, latihan nih pasti. sampai ngigo nggak tidur tiba-tiba gini. Saking senengnya main angklung. Itu pertama kali belajar itu. tapi gampang ya mendeteksi keberadaan ibu-ibu ini, lihat aja angklungnya ada di rumah. Iya kan? Kalau nggak ada artinya latihan angklung gitu ya. Kalau pagi-pagi udah taruh angklung di ruang tamu, berarti mau angklung nih. Udah tahu kode. Udah siap-siap mau pergi nih berarti. Oke, Bu Evi, ada nggak media sosial atau misalnya kalau ibu-ibu nih pengen latihan bareng, pengen tahu cara main angklung tuh gimana, itu boleh nggak sih ikutan sama anggrek ini? Ih boleh banget, Boleh kita terima banget. banget. Gitu. Gimana caranya ibu? Boleh? Itu ada Bu Ati mana ya? Nah ini nih bagian pendaftaran kami. Oh, boleh. Ya. Coba Bu Ati kalau mau gabung di mana? Coba Mana, ayo Bu Ati ke sini. Mana nih, Persyaratannya Bu? apa Bu Ati? Ayo sebutin.
Persyaratannya datang ke Transpark Bintaro setiap hari Kamis dan nanti mengisi formulir. Nah di situ ada nama, tempat tanggal lahir dan juga nomor handphone biasa dan alamat ya supaya kami bisa mendata dan juga mengisi daftar hadir untuk setiap pelatihan. Kemudian setiap anggota nanti melampirkan foto dan fotokopi KTP ya Bu ya. Yang paling penting. Oh, punya angklung sendiri gitu ya? Bukan, iuran bulanan. Jangan disebut juga aja, pokoknya itu aja. Iurannya ya. Jadi ada iuran bulanan dan juga kalau setiap work from ada tambahan gitu. Jangan dibilang itu. Rahasia. Siap Bu ya. Untuk mendukung kan ibu-ibu tetap harus sehat gitu kan. Angklungnya 4 cm harus sempurna. semangat. Oke, jadi intinya bisa langsung datang aja, nggak Iya, usah datang ke Transpark. bawa banyak. Cuman tinggal apa tadi katanya Daftar ke fotokopi ini. KTP sama pas foto Ya. aja, Dan nggak ada mengisi persyaratan formulir lain. nanti yang akan kami Oke, berikan. oke. Ya. Sosmednya nggak nih Bu, misalnya Instagram, Facebook? Oh iya ada. Mana tuh? TikTok ya Pak Guru ya. TikTok. TikTok. kemarin waktu kesini gini, Ibu bisa kirim videonya? Saya bingung kan banyak gitu. Bisa nggak buka TikTok saya? Apa di mana tuh Bu TikToknya? TikToknya atas nama saya Ibu Evi Kusmita TikTok gitu sama Anggrek. Anggrek, Angklung Gema Kreasi gitu ada Angklung TikToknya. Gema Kreasi. Heeh. Oke, kegiatan yang paling dekat apa nih Bu? Kita mau bikin kegiatan join sama keluarga Minang ya. Kita mau bikin songket, hari songket sedunia. Jadi kita join di situ. Oke, semoga nanti lancar ya Ibu untuk Lancar ya, event terdekat, Ibu semua. perform terdekat. Nah, sebelum nanti perform lagi lebih heboh lagi, kita pengen lihat ibu-ibu perform lagi boleh? Boleh, Oke. Dan sebelum ibu-ibu perform, kita mau pamit dulu. Saya Asri Gunawan. Dan saya Putri Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan. Silakan Ya, Ibu tadi ini punya angklungnya. siapa ya, Ibu? Oke, sini. Nah, ini saya pegang, silakan. Terima kasih Ibu.